فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Untuk sanad yang lain, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abdur Razzaq. Abdur Razzaq ma'ruf, beliau adalah Abu Bakar Abdur Razzaq bin Hammam As-Sun'ani. Asbatun Nasfi Ma'mar, murid terbaiknya Ma'mar. Baik. Qal akhbarana Ma'mar. Ma'mar ma'ruf, Abu Urwah Ma'mar bin Rashid Al-Basri, tapi tinggal di Yaman. Baik. Dan hafalannya memang luar biasa, dipuji oleh para ulama, dan memang dikatakan beliau itu rajin untuk berkeliling mencari ilmu. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, tidaklah seseorang disandingkan kepada Ma'mar kecuali saya dapati Ma'mar itu tetap lebih terkemuka di dalam pencarian ilmu, yaitu memang rajin belajar. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, Ma'mar ini termasuk orang yang paling mencari ilmu di zamannya, paling rajin belajar. Yahya bin Ma'in yang terkenal sangat apa istilahnya ya, sangat keras di dalam meneliti para rawi. Salah sedikit aja bisa dijatuhkan rawi itu. Beliau sendiri mengatakan orang yang terbaik di dalam meriwayatkan hadis Zuhri, yaitu murid Zuhri terbaik adalah Malik, Ma'mar, dan beberapa yang lain. Menunjukkan Ma'mar memang termasuk yang paling hebat. Baik. Bahkan apa kata Sufyan bin Uyainah, kata siapa tadi? Yahya bin Ma'in, Ma'mar itu lebih kuat daripada Sufyan bin Uyainah di dalam periwayatan terhadap Zuhri. Baik. Ma'mar ma'ruf di dalam Rijal Kutubus Sittah juga. Memang kali ini beliau meriwayatkan dari Az-Zuhri, Anis Zuhri. Az-Zuhri ma'ruf, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Al-Qurashi, Az-Zuhri, Al-Faqih, Al-Hafidh, Qawwalun Bilhaq, dan seterusnya ma'ruf. Dan beliau termasuk murid terbaik dari Anas bin Malik, dan juga termasuk murid terbaik dari Urwah ibnu Zubair dan sebagainya ma'ruf. Zuhri imam besar min sighari tabi'in, termasuk tabi'in kecil. Kali ini disebutkan di sini an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman. Di dalam Kutubus Sittah ada lebih dari satu Humaid bin Abdurrahman, ini yang berat. Sementara memang terkenal an Humaid bin Abdurrahman, an Humaid bin Abdurrahman. Dari mana kita tahu ini adalah fulan atau ini adalah orang yang lain? Yaitu kalau kita teliti, kita perhatikan, kalau Az-Zuhri mengatakan an Humaid bin Abdurrahman, beliau adalah Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Humaid bin Abdurrahman bin Auf Abu Ibrahim. Dan kunyahnya ada tiga. Tapi kita ambil satu, yaitu Abu Ibrahim. Tabi'iyun siqah, kasirul hadis. Adapun kalau Humaid yang lain, sama Humaid bin Abdurrahman Abu Auf. Ini yang kita agak pening. Sementara ini adalah Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Tapi Humaid yang lain terkenal juga siqah, rawi Kutubus Sittah juga, Humaid bin Abdurrahman Abu Auf. Cuma nama datuknya adalah Humaid bin Abdurrahman bin Humaid Abu Auf. Jadi memang agak mirip-mirip lafaz-lafaznya itu. Tapi untuk yang lain yang kita tidak ambil, dia derajatnya lebih rendah, yaitu zaman yang agak rendah. Adapun yang ini gurunya Imam Zuhri, ya ini adalah tabi'i, meriwayatkan dari sejumlah sahabat. Baik, Humaid bin Abdurrahman bin Auf Abu Ibrahim. An rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
dari seorang lelaki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah disepakati oleh para muhaddisin bahwasanya jahalatus sahabah la tadur. Tidak dikenalnya sahabat, nama sahabat itu ini tidak membahayakan karena semuanya telah ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya. Apa isinya? Ya, dia bercerita, qala rajul, ada seorang lelaki yang berkata, apakah lelaki ini sama dengan lelaki yang disebutkan di dalam sanad yang sebelumnya, di dalam riwayat sebelumnya, yaitu dia adalah pakcik dari Al-Ahnaf bin Qais? Tak tahu. Boleh jadi itu, boleh jadi lain, tak tahu. Boleh jadi yang bertanya lebih dari satu, tak masalah. Apa isinya? Yaitu dia berkata, ya bukan bertanya, berkata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah saya wasiat. Qal la taghdab, maka Nabi bersabda, janganlah engkau marah. Qala rajul, orang itu berkata lagi, fafakkartu, maka saya berpikir. Ma'ruf dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah itu ya, dan dalam riwayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu itu, pakciknya Ahnaf bin Qais itu, yaitu mengulang, si penanya ini mengulang-ulang. Adapun kalau di dalam riwayat kali ini tidak disebutkan dia mengulang-ulang, tapi langsung fafakkartu hina qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma qala. Maka saya berpikir tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa yang beliau ucapkan itu, faida al-ghadabu yajma'u syarra kullah. Ternyata kemarahan itu mengumpulkan semua keburukan. Nah, riwayat ini, riwayat yang tambahan ini sangat penting. Si sahabat ini memahami apa rahasia yang ditampilkan oleh Nabi. Kenapa wasiat dan nasihat Nabi cuma itu saja? Ketika sahabat tersebut bertanya, oh ternyata memang kuncinya ada di masalah ini, yaitu kemarahan kalau tidak diatur dengan baik, kalau tidak dikendalikan dengan baik, dia akan mengumpulkan semua keburukan. Thayyib. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau marah tatkala orang itu meminta wasiat. Kata beliau, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama maksudnya adalah yaitu Nabi memerintahkan dia untuk menempuh sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang baik. Karena kalau rajin berbuat kebaikan, rajin melatih diri dengan mendatangkan sebab-sebab akhlak yang baik, maka dia akan selamat dari perkara tadi. Apa itu contohnya akhlak yang baik? Kata beliau adalah al-karam, yaitu kedermawanan, as-sakha, sama ya, kedermawanan, murah hati, wal hilm, yaitu berlatih untuk sabar, wal haya, dan punya rasa malu, juga at-tawadhu, yaitu rendah hati. Telah kita lewati di dalam pertemuan yang sebelumnya, kalam dari Ibnul Jauzi kalau tak salah ya, bahwasanya kemarahan seringkali datangnya adalah dari kesombongan. Maka untuk melatih diri agar selamat dari buruknya kemarahan, melatih diri untuk menjadi orang yang tawadhu. Juga apa? Yaitu memikul gangguan. Tidaklah setiap kali ada gangguan sedikit langsung kita membalas dengan setara atau langsung kita menengking orang dan sebagainya. Tapi berlatih untuk sabar. Perhatikan, oh barangkali ini teman cuma bercanda, tidak sampai membahayakan dan tidak sampai merugikan, sekitar bercanda macam itu, sabarlah. Tak perlu terlalu sombong, oh orang selevel saya jangan engkau bercanda dengan saya, tak perlu macam itu. Dan juga berusaha untuk menahan diri, jangan sampai mengganggu orang lain. Karena mungkin kita tidak sedang marah, tapi tahu-tahu kita membuli orang, lalu orang balas membuli kita, tahu-tahu kita pula yang marah, padahal kita yang memulai. Ya, maka berlatih untuk menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga lidah, jangan sampai mengganggu orang lain. Dan juga melatih diri untuk rajin-rajin memberikan maaf, melatih diri untuk kadmil ghaid, yaitu menahan amarah. Dan juga melatih diri untuk senantiasa tersenyum.
Ya, karena kalau marah jelas susah untuk tersenyum ya. Dan seterusnya kata beliau, dari berbagai akhlak-akhlak yang indah. Sebabnya apa? Kata Imam Ibnu Rajab, karena jika jiwa itu terbiasa untuk memiliki akhlak-akhlak ini, maka dia akan menjadi orang yang mudah untuk menahan amarah. Ya, orang yang biasa memiliki karakter yang bagus di segala sisi, insya Allah dia akan terlatih untuk menahan marah. Kemarahan ada, masih manusia, tapi dia mampu untuk mengontrol diri. Ketika sebab-sebab kemarahan datang, dia mampu untuk menahan diri. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, maksudnya jangan marah adalah jangan melakukan perkara-perkara yang akan menghasilkan amarah itu sendiri. Toyib. Bahkan mestinya adalah engkau memerangi dirimu sendiri untuk jangan memenuhi keinginan amarah itu. Kalau muncul amarah, akan muncul keinginan untuk membanting apa yang di tangan misalkan, maka jangan dipenuhi itu, berlatih untuk jangan memenuhi perkara itu. Karena boleh jadi habis membanting apa yang di tangan, malah amarah jadi semakin berkobar, ingin membanting berikutnya lagi, tak cukup dengan yang di tangan dan seterusnya. Toib. Kata beliau, karena kemarahan jika sampai menguasai seseorang, maka amarah tadi akan menjadi pemimpin untuk dia, bagaikan pengendali, mampu memerintahkan ini, mampu melarang itu. Toib. Memerintahkan untuk membanting apa atau memukul apa, dan melarang jangan lagi memberi orang itu, jangan lagi menolong orang itu. Amarah yang akan menjadi pemimpin kalau seperti itu. Maka dari itu Allah Ta'ala telah mengisyaratkan di dalam ayat-ayatnya beberapa peristiwa yang terkait dengan amarah. Allah Ta'ala berfirman, walamma sakata ammusal ghadab, tatkala kemarahan itu telah hilang dari Musa, kemudian Nabi Musa melakukan perkara-perkara yang baik, yang mana sebelumnya tatkala sedang marah, maka Nabi Musa membanting apa itu? Taurat, namanya sedang marah. Bukan berarti Allah memburu-burukan Nabi Musa, tidak. Ini amarahnya adalah amarah di jalan Allah, karena orang-orang malah berbuat kesyirikan. Hanya saja jelas seandainya Nabi Musa tidak sedang marah, mustahil beliau akan membanting Taurat. Allah kasih udzur pada Nabi Musa. Cuma memang tak boleh kita langsung membanting apa yang di tangan, karena nanti kita akan menyesal sendiri. Oh, ini barang mahal, oh ini kitab suci, gimana saya banting? Allah memaafkan orang yang tidak sengaja. Hanya saja kita nanti akan menyesal sendiri. Minimalnya orang akan melihat, orang ini berani membanting kitab suci, ya nanti muncul berita buruk. Dahlah Bani Israel memang suka memburuk-burukkan, kalau ada kesempatan Nabi pun diburuk-burukkan. Walaupun Nabi tak salah, walaupun Nabi tidak akan disalahkan oleh Allah, tahu Nabi marahnya karena Allah. Tapi biasa orang munafikun, baik Bani Israel ataupun orang dari umat ini, akan mencari alasan untuk memburuk-burukkan, memanfaatkan ketika kita sedang marah. Lihat tuh dia berbuat apa, tanpa memberi udzur. Ini sedang marah, tak boleh dituduh apa-apa, namanya sedang marah. Marah yang sampai menguasai hati. Maka demi menutup pintu-pintu yang akan membuat kita buruk sendiri di mata orang, maka Nabi mengatakan jangan marah. Toyib. Kata beliau, kalau seseorang itu tidak memenuhi perintah dari amarah tadi, dan tidak juga untuk menaati larangan dari amarah tadi, yaitu amarah menyuruh ini, kita tak mau ikut. Amarah melarang dari ini, kita tak peduli dengan larangan amarah. Maka amarah akan segera hilang itu. Inilah yang disebutkan itu. Dan kata beliau, dan ini telah diisyaratkan di dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, yaitu tentang karakter orang yang dipuji Allah di dalam Al-Quran, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka marah, mereka memberikan pengampunan. Biasanya kalau sedang marah, saya tak akan maafkan engkau. Nabi memuji, Allah Ta'ala memuji orang yang tidak demikian, bahkan menyelisihi perintah dari amarah tadi, bahkan siap untuk memberikan pengampunan.
Ini pembahasan dari sisi adab-adab dan akhlak. Jelas ada yang tidak diampuni oleh Nabi selama orangnya tidak bertaubat. Ma'ruf, sebagian sahabat yang melakukan kemaksiatan yang tak layak orang selevel dia berbuat yang seperti ini. Nabi menunda permohonan pengampunan untuk mereka sehingga datang wahyu. Menunjukkan tidak semua orang itu diberi maaf sampailah waktu yang sesuai dan syarat-syarat terpenuhi dan seterusnya. Hanya saja ini adalah dasar di dalam masalah pembahasan akhlak. Adapun prakteknya ya satu dalil diperhatikan dengan dalil-dalil yang lain, difahami batasan-batasannya dengan penjelasan dalil-dalil yang lain. Dan di dalam ayat yang lain lagi Allah Ta'ala memuji orang yang seperti ini. Wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya, yaitu marah-marah. Dan amarah boleh jadi mendatangkan pahala, walaupun boleh jadi tidak demikian. Tapi orang ini tidak langsung melampiaskan amarahnya, dia tahan dulu amarah itu dan memberikan maaf kepada orang lain. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebajikan, justru malah dicintai karena dia mampu menahan amarah tadi. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan, dan Nabi SAW memang sering memerintahkan orang yang marah itu untuk menempuh sebab-sebab yang akan menolak kemarahan dia, menenangkan amarah tadi. Dan Nabi memuji orang yang menahan diri ketika sedang marah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu an, ketika ada dua orang sedang saling mencaci, maka Nabi SAW bersabda kepada yang lainnya, kepada para sahabat, ketika yang satu sudah sangat marah, wajahnya memerah, maka Nabi bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat yang mana seandainya orang ini mau mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang dia dapatkan di hatinya itu, yaitu tekanan amarah yang menyakitkan hati itu. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang kemarahan yang ada di hatinya tadi. Tapi namanya orang sedang sangat marah, ketika sahabat langsung menyampaikan hadis untuk disampaikan agar orang itu segera diobati, terobati. Sahabat yang ini langsung datang kepada sahabat yang sedang marah itu, apakah engkau tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi, yaitu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, sahabat ini sedang marah, dia mengatakan memangnya saya sedang gila mengucapkan a'udzubillah, malah melayani dengan itu, namanya sedang marah. Tapi jelas kalau sudah sedar, insya Allah dia akan menyesal. Nabi menasihati ini, tak akan saya menjawab macam itu. Penyesalan setelah sadar. Dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Nah itu Pak Cik Ana tadi sudah meninggal ya. Marah karena tim sepak bolanya kalah. Dia cuma nonton TV, kalah udah marah-marah. Padahal istrinya sedang hamil sampai gugur itunya. Istrinya stres kena marah. Padahal bukan istrinya yang salah. Itulah gaduh. Akhirnya istrinya giliran marah, nggak dikasih makan sekian hari. Balas. Orang lain yang menang, orang yang dapat duit, dapat piala, kita nggak dapat apa-apa. Mungkin judi ya, memang ya, dipakai untuk judi. Iya. Saya rugi gara-gara engkau. Siapa suruh judi gara-gara kami main bola? Sihir. Bola emang ada sihirnya ya, orang tersihir satu dunia.
Ya, kemudian itu